Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Ustadz Haji Hariri beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Mudah-mudahan yang meriang-meriang dan batuk-batuk diangkat penyakitnya oleh Allah. Ada yang batuk-batuk ini? Nah, saya juga masih ada sisanya nih Pak ya. Mohon maaf, bulan kemarin 2 kali tatap muka ya, saya nggak hadir. Ya itu biasa, sakit pilek dan batuk. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keimanan yang kokoh sehingga kita istiqomah di jalan kebenaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, malam ini kita sampai pada Quran surat Ar-Ra'd. Surat apa hadirin? Ar-Ra'd. Surat ini tema sentralnya berbicara tentang kekuatan al-haq, kekuatan kebenaran, dan kerapuhan al-batil. Jadi yang benar itu pasti kuat, yang batil, yang salah itu pasti rapuh. Demikianlah Al-Quran menjelaskan, wabil khusus Quran surat Ar-Ra'd ya. Jadi saya ulangi, Quran surat Ar-Ra'd itu tema sentralnya berbicara tentang kekuatan al-haq atau kebenaran dan kerapuhan al-batil, rapuhnya hal yang salah. Al-haq atau kebenaran adalah kekuatan hadirin, walaupun terkadang tidak nampak secara kasat mata ya. Nanti kita lihat. Jadi al-haq namanya kebenaran itu pasti kuat ya, pasti kuat, walau terkadang tidak nampak secara kasat mata. Tetapi yang namanya al-batil, kebatilan ya, adalah rapuh walau nampak kuat dan memesona ya. Dalam Al-Quran banyak diumpamakan hadirin kaum Ad, kaum Tsamud ya, Abraha ya, itu kan kekuatannya memesona luar biasa. Tapi kemudian apa hadirin? Rapuh dan kemudian tenggelam di telan sejarah. Nah, itu namanya al-batil. Tapi al-haq, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti air, walaupun dibendung, dia akan terus menyusun kekuatan sampai bisa melewati bendungan itu. Itulah kebenaran. Dan kebenaran itu seperti air yang menghidupkan bumi. Jadi orang yang mencintai kebenaran maka pasti akan menjadi orang yang mulia, cepat atau lambat. Sebagaimana Rasulullah hadirin ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, Rasulullah itu bingung
di awal-awal sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, bingung kenapa? Karena masyarakatnya mencintai kebatilan. Dan kebatilan itu hadirin pasti membuat masyarakat itu rapuh. Benar, yang kuat menindas yang lemah jadi bulan-bulanan. Maka kemudian Allah mendeskripsikan, menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah itu bingung menghadapi masyarakat itu. Dalam Quran surat Ad-Duha Allah menyampaikan, wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Nabi, dahulu Allah mendapatimu dhallan. Dhallan di situ adalah hairan murtabikan, dalam keadaan bingung, ya, gelisah. Kenapa bingung? Karena engkau mencari konsep kebenaran belum kunjung datang, ya. Sementara masyarakatnya mencintai kebatilan. Lalu kemudian Allah menjawab fahada, maka Allah memberikan petunjuk jalan kebenaran itu. Apa itu? Allah turunkan Al-Quran. Begitu hadirin. Maka masyarakat Arab yang jahiliyah itu, yang gablek itu, ketika dididik oleh Rasulullah dengan Al-Quran, dibacakan kepadanya Al-Quran, mengakar kebenaran Al-Quran di dalam jiwanya, dalam pikirannya, melahirkan tindakan-tindakan yang baik, maka apa yang terjadi hadirin? Mereka satu persatu berubah menjadi orang-orang besar. Walau wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Walaupun sebelumnya orang-orang hebat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, itu sebelumnya dan berada dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Halo Bapak Ibu, masih bersama saya? Begitulah kebenaran membuat orang yang awalnya hilang pegangan menjadi orang-orang besar yang memproduksi kebaikan demi kebaikan, yang menghadirkan cinta dan kasih sayang kepada kemanusiaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hadirin ya. Jadi tema sentral Quran surat Ar-Ra'd itu berbicara tentang kekuatan al-haq dan kerapuhan al-batil. Mari kita lihat hadirin. Kebenaran atau al-haq bisa dilihat dari 2T. Nah, rumusnya apa? 2T. 2 triliun Pak. 2T. T yang pertama tertulis. Apa hadirin? T yang kedua tercipta. Apa maksudnya? Al-haq atau kebenaran yang datangnya dari Allah itu bisa dilihat dari ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran, ya. Dan yang kedua, T yang kedua apa hadirin? Tercipta. Kita bisa melihat kebenaran yang datangnya dari Allah dari ayat yang tercipta. Apa yang tercipta itu? Alam raya. Gitu lagi. Ingat 2 apa? 2 T. T yang pertama tertulis. Apa yang tertulis itu? Al-Quran. Kemudian T yang kedua tercipta. Apa yang tercipta? Alam raya. Jadi hadirin, kebenaran yang datangnya dari Allah bisa dilihat secara teori, ya, dilihat secara akal, dan bisa dilihat secara mata, ya, dan penelitian. Masya Allah. Ini menarik sekali. Mari kita lihat sekarang. Yang tertulis kebenaran bisa dilihat dari ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Ayat yang pertama, ya, Quran surat Ar-Ra'd. Alif Lam Mim Ra. Ini namanya ayat Muqaddimah, ya. Yang tahu artinya hanya Allah. Tilka ayatul kitab walladzi
rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tilka ayatul kitab, inilah ayat-ayat Al-Quran. Walladzi unzila ilaika, dan yang kitab diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu yaitu Allah. Al-haq, kitab itu benar adanya. Al-haq, kitab itu adalah kebenaran, datang dari zat yang hak, yang benar. Siapa itu? Allah. Jadi Al-Quran itu hak, benar, datang dari zat yang maha benar. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak, secara tertulis seperti itu. Tetapi kata Allah, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tetapi sebagian besar manusia tidak beriman akan kebenaran Al-Quran itu. Mari kita lihat tafsirnya ya. Tilka ayatul kitab, inilah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Hadhihi ayatul Quran, hadhihi ayatul Qur'ani al-mu'jiz. Inilah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran al-mu'jiz, yang mampu mengalahkan apapun. Gitu hadirin. Al-mu'jiz itu dari kata ajaza. Ajaza itu hadirin lemah. Ya. Jadi ayat Al-Quran ketika berhadapan dengan kebatilan, maka kebatilan itu pasti tidak memiliki kekuatan. Begitu hadirin. Mukjizat itu sesuatu yang mampu mengalahkan. Kira-kira begitu. Makanya mukjizat ya. Itu dari kata ajaza juga. Ajaza itu artinya lemah, Pak. Mukjizat yang tidak bisa tertandingi. Ya. Makanya Al-Quran juga disebut mukjizat. Mukjizat Allah yang Allah berikan kepada makhluk ya, kepada para nabinya. Nomor satu itu Pak, kata para ulama, nomor satu yang paling hebat adalah Al-Quran. Nomor dua Isra dan Mi'raj. Nomor satu apa ini? Luar biasa. Jadi hadirin, Al-Quran itu sesungguhnya berbicara tentang rumus-rumus kehidupan di dunia dan rumus-rumus kehidupan di akhirat. Siapa yang ingin menguasai kehidupan dunia dan sukses di kehidupan akhirat, kuasai Al-Quran. Itu Pak. Masya Allah. Nah itu rahasianya di zaman keislaman, di zaman kejayaan Islam itu Pak. Orang yang hafal Al-Quran, dia ahli matematika. Dia penemu angka 0. Yang hafal Al-Quran bukan hanya menghafal, tetapi dia mengerti kandungannya, maka menjadi ahli kedokteran, ya. Terus kemudian ahli optik, ya, ahli matematika, aljabar, ya. Al-Khawarizmi itu penemu angka 0, ya. Al-Birruni misalnya. Itu hadirin ulama-ulama yang hafal Al-Quran. Kenapa demikian? Ketika dia membaca Al-Quran, dia renungkan dan kemudian dia kontemplasikan pada kehidupan nyata, maka dia menemukan teori itu. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Sekali lagi, Al-Quran itu berisi tentang seluruh rumus-rumus kehidupan dunia dan seluruh rumus kehidupan akhirat. Siapa yang ingin sukses di antara keduanya, ikuti kebenaran Al-Quran, pasti dia sukses. Nah ini juga dipertegas oleh Allah dalam Quran surat Al-Lail. Dalam Quran surat Al-Lail itu wa inna lana lal akhirata wal ula.
Sesungguhnya milik kamilah, kata Allah, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya akhirat dan dunia itu milik kami, kata Allah. Nah, ini kemudian ditafsirkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni, man talabahuma bi ghairillahi faqad akhta'at thariq. Siapa yang mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat tanpa mengikuti petunjuk yang datangnya dari Allah, petunjuk kebenaran yang datangnya dari Allah, faqad akhta'at thariq, sungguh dia telah menempuh jalan yang salah. Gitu adil. Saya ulangi, dunia dan akhirat milik siapa? Halo, milik siapa, Pak? Allah. Berarti yang sangat tahu tentang rumus untuk hidup bahagia dunia akhirat siapa? Maka Allah tuangkan rumus untuk bahagia dunia akhirat di mana, hadirin? Di Al-Quran. Makanya dalam tafsir itu dikatakan, wa man talabahuma bi ghairillahi faqad akhta'at thariq. Siapa yang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat tanpa mengikuti petunjuk Allah, bi ghairillah maksudnya tanpa mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran itu, faqad akhta'at thariq, sungguh dia telah menempuh jalan yang salah. Begitu kan? Kalau masih bersama saya, hanya di sini dikatakan ayat Al-Quran ini, hadhil ayatul Qur'anil mu'jiz. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang sangat kokoh, yang mampu mengalahkan teori apapun. Kira-kira begitu. Alladzi faqa kulla kitab, di mana Al-Quran itu mengalahkan kitab-kitab manapun. Kira-kira. Artinya yang tertinggi, levelnya itu di atas segala kitab yang ditulis oleh manusia. Nah, itu namanya mukjiz tadi. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Dan kitab yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah, dan kitab itu al-haq, benar adanya. Walladzi, dan uhiya ilaika, yang mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, fi hadzal Qur'an, di Al-Qur'an ini, huwal haq. Kandungan Al-Qur'an itu sifatnya benar. Alladzi la yaltabisu bil batil, di mana kebenaran Al-Qur'an itu tidak tercampurkan dengan kebatilan, dengan kesalahan. Artinya apa? Kandungan Al-Qur'an itu kuat, Pak. Sementara batil itu sifatnya apa? Rapuh. Gitu. Wala yahtamilu syakka wat taraddud, dan pada Al-Qur'an itu tidak ada keraguan dan tidak ada ketidakjelasan. Semuanya jelas dan tidak ada keraguan. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, tetapi sebagian besar manusia tidak beriman. Ai wa ma'awuduhihi wa jalaihi, bersamaan dengan jelasnya kebenaran Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran, kadzdzaba bihi aktsarun nas, banyak manusia yang mendustakan kebenaran Al-Quran. Nah, ini tafsirnya. Jadi kebenaran Al-Quran ini, hadirin, makanya Al-Quran itu menantang, Pak. Dalam Al-Quran, hei manusia, kalau kamu memang benar, datangkan satu Al-Quran sebanding Al-Quran ini. Jika tidak bisa, 10 ayat yang setara dengan Al-Quran. Jika tidak bisa, 1 ayat saja. Kumpulkan manusia dan jin seluruh dunia untuk menandingi kebenaran Al-Quran dan keindahannya. Kagak mampu, Pak. Masya Allah. Inilah kebenaran dan kekuatan Al-Haq, kebenaran tidak tertandingi, Pak. Masya Allah. Makanya Musailamah Al-Kadzdzab itu, nabi palsu di zaman Rasul, ingin menandingi kebenaran Al-Quran. Ketika dibacakan, hadirin, ya ayat yang dibuatnya,
itu jauh panggang dari api, diketawakan hadirin. Di zamannya ini ketika Al-Quran turun hadirin, peradaban Arab itu hadirin, jahiliyah di situ bukan berarti tidak tahu apa-apa. Jahiliyah itu moralitasnya jelek, kira-kira. Tapi penguasaan syair itu sangat tinggi, Pak. Ya. Makanya dulu orang yang bersyair itu kalau hafal di luar kepala, gitu. Makanya Allah jadikan Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis, tapi bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Sehingga ketika Al-Quran dibacakan di hadapan para penyair ulung, semuanya angkat topi, Pak. Ini bukan perkataan jin, ini bukan perkataan manusia, tapi level sastranya sangat tinggi. Begitu. Kemampuan Al-Quran mematahkan sastrawan-sastrawan itu, inilah yang disebut dengan mukjiz. Al-Quran hadir melemahkan, apa mampu mengalahkan siapapun. Begitu hadir. Masya Allah. Inilah kekuatan al-haq yang tertulis. Kira-kira begitu. Kalau yang tertulis di mana, Pak? Ada di mana? Di Al-Quran. Baik, sekarang T yang kedua. Apa T yang kedua? Tercipta. Berarti yang tercipta apa, Pak? Alam raya. Al-Quran datangnya dari siapa? Alam raya yang menciptakan. Ini yang sering kali kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb maknanya itu ada 4. Pencipta, pemelihara, pengatur, dan pelindung. Berarti pencipta alam raya Allah, pemelihara alam raya itu Allah biar tidak rusak. Pengatur aturan yang ada di alam raya ini, jarak matahari ke bumi, bumi berputar pada porosnya, bulan berputar pada porosnya, itu Allah yang ngatur berapa lama. Masya Allah. Sehingga terjadi keseimbangan. Lalu kemudian Allah jugalah yang melindunginya agar tidak rusak. Masya Allah. Hadirin, kalau atmosfer yang menutupi bumi ini rusak, apa yang terjadi, Pak? Hancur. Terus malam saja tidak mau nongol 4 hari saja, Pak. Apa yang terjadi? Tidak terjadi malam. Menurut para ulama akan terjadi panas yang membuat seluruh benda padat di muka bumi ini menjadi cair. Ada kehidupan? Masya Allah. Subhanallah. Nah hadirin, alam pun Allah yang menciptakan, sehingga tidak mungkin antara Al-Quran itu bertabrakan dengan alam raya. Tidak, Pak. Maka siapa yang ingin menguasai alam raya, kuasailah Al-Quran. Itulah di zaman keemasan, ketika para ulama menguasai Al-Quran dengan kandungannya, dia juga kuasai ilmu tentang alam. Begitu hadirin. Masya Allah. Ya ahli kimia, ahli kedokteran, ahli optik, segala macam, ahli filsafat, semuanya dikuasai. Itu di zaman kejayaan. Nah sekarang kaum muslimin, Masya Allah. Halo? Baca, pas ditanya Al-Quran ada nggak di rumah? Ada, Ustaz. Banyak. Bagus nggak? Bagus. Kok bagus? Jarang dibuka. Masya Allah. Jarang dibuka, ya Allah. Yang sering dibuka apa, Pak? Ini. Mau tidur HP, mau bangun tidur HP ya. Selanjutnya mari kita lihat kebenaran yang ada di alam raya. Quran surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang telah meninggikan
langit tanpa tiang yang kau tanam. Pak, halo? Ini langit-langit ini ada tiangnya nggak nih Pak? Ada. Kalau nggak ada tiangnya piye Pak? Ambruk. Orang Maduranya ancur sini Pak. Tetapi langit, coba mana tiangnya Pak? Setinggi-tingginya itu kagak ada tiang. Ditantang oleh Allah. Coba kalian ciptakan. Makanya siapa orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, pemilik langit dan bumi, silakan cari kolong langit lainnya. Ditantang. Kalau masih bersama saya, Inilah kebenaran al-haq. Ada yang tertulis, ada yang tercipta. Summastawa 'alal 'arsy. Setelah meninggikan langit, Allah bersemayam di arsy. Nah, kita nggak boleh bahas ini namanya ayat mutasyabihat. Selanjutnya, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan Allah lah yang mengatur dan menundukkan matahari dan bintang, dan bulan. Ya. Matahari itu Pak, dia berputar pada garis edarnya, ya, dan berputar pada porosnya, ya. Dan itu ada waktunya Pak. Kalau beredar pada garis edarnya berapa hari? berapa hari? 300 tahun berapa bulan? 355, ya. 365. Ya itu setahun. Dan itu nggak mungkin sampai 400 nggak Pak? Konsisten. Ya. Lalu kemudian pada porosnya 24 jam ya. Pada porosnya. Bulan pun begitu, berputar pada garis edarnya. Wa kullun yajri li ajalin musamma. Kata Allah, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Konsisten nggak itu Pak? Bayangkan sekarang ilmu teknologi yang luar biasa, tapi 1400 tahun yang silam Rasulullah yang ummi, bagaimana mungkin dia berbicara tentang astronomi padahal belum ada ilmu yang berbicara tentang itu. Masya Allah. Makanya ilmuwan astronomi ketika dengan bening pikirannya mencermati Al-Quran, dia masuk Islam. Masya Allah. Inilah kekuatan kebenaran. Ya Allah. Halo, masih bersama saya Pak? Ya Allah. Sudah membacanya Pak, dalam penelitian orang yang sakit itu Pak baca Al-Quran, maka insya Allah bacaan Al-Quran itu kalau benar bacaannya itu akan mengganti sel-sel yang rusak menjadi sel-sel baik kembali. Masya Allah. Apalagi yang mikirin utang baca Al-Quran kayak Masya Allah. Yang gelisah-gelisah itu kalau baca Al-Quran insya Allah nggak gelisah. Itu hadirin. Kemudian dilanjutkan, Allah ngasih garis edar tuh Pak, dengan waktu yang telah ditentukan. Matahari, bulan, tidak ada satupun yang gaplek, semua tunduk. Bayangkan Pak, kalau garis edar bulan diserobot sama bulan, sama matahari, dan triliunan bintang-bintang itu nyerobot jalan yang lain, terjadi tabrakan antara satu bintang dengan yang lainnya. Apa yang terjadi? Buminya jadi peyek Pak. Buminya jadi apa? Terus jatuh, coba bayangkan Pak. Jatuh itu bintang-bintang karena saling serobot jalanan. Masya Allah. Jatuhnya kemana? Ke bumi. Buminya jadi apa? Orang bintang-bintang itu ribuan kali lipat besarnya bumi. Ya Allah. Dan tahu nggak Pak? Kata para ulama, jumlah bintang di langit itu lebih banyak dari butiran pasir di muka bumi ini. Ya Allah, ya Allah. Dan jarak antara satu bintang dengan bintang yang lainnya itu sangat jauh. Berarti alam raya ini luas nggak Pak? Masya Allah. Siapa yang mengaturnya? Makanya dalam Al-Quran disebutkan, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih dan mensucikan asma Allah, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di muka bumi. Ya Allah. Pak, bayangkan kalau saja jumlah bintang itu lebih banyak dari butiran pasir yang ada di muka bumi ini, betapa luasnya alam raya ini.
dan betapa kecilnya diri kita ini, betapa kecilnya rumah kita, betapa sedikitnya kekayaan kita. Bagaimana mungkin kita menyombongkan diri di hadapan Allah? Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ini baru 2 ayat dibaca nih Pak. Udah mau habis waktu ini Pak Kiai. Kemudian apa? Yudabbirul amra. Allah yang mengatur seluruh urusan makhluknya Pak. Seluruh makhluk Pak Allah yang ngatur. Ikan di lautan, siapa yang ngasih makanan? Allah. Enggak pernah telat. Burung-burung pun Allah yang mengatur bagaimana dia bisa terbang, bagaimana membangun keseimbangan. Ya Allah, ya Allah. Udara tak pernah lepas, tak pernah telat datang untuk menemui kita. Mata cahaya matahari agar yang sampai ke kita itu hadirin yang bagus-bagus saja ada lapisan ozon. Ya Allah, Allah yang ngatur semuanya. Termasuk detak jantung kita, Allah yang mengatur. Ketika Allah bilang berhenti wahai detak jantung si fulan, berhenti. Tapi kalau belum Allah mengatakan berhenti, biar kata tertindih runtuhan bangunan yang jatuh, Allah katakan jangan berhenti. Sepekan Pak ada orang masih hidup, ada nggak yang begitu? Siapa yang mengatur itu semua? Betapa sibuknya Pak kalau kita lihat kalkulasi itu. Alam raya yang luas, Allah yang mengaturnya. Yudabbirul amr. Allah yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Termasuk bapak dan ibu jatuh cinta kepada pasangannya, siapa yang ngatur? Ustaz hari tiba-tiba jatuh cinta sama ibu. Pas melihat ada getaran yang menyesep di hati, ya Allah. Padahal melihat wanita lain biasa aja. Tapi kenapa melihat ibu kok langsung ada getaran? Siapa yang ngatur? Masya Allah. Makanya bapak-bapak Allah nanti pas pulang ya, tatap lagi wajah istrinya. Bayangkan waktu pertama kali melamar. Itu dong, Masya Allah. Sekarang pas tua tak pernah dilihat itu istri. Ya, Masya Allah. Makan, Masya Allah. Cobalah kali-kali tatap wajahnya. Bayangkan masih muda ya Allah. Bayangkan bapak-bapak tertarik pas melihat wajah ibu dulu gitu kan. Hadirkan kembali itu, ya Masya Allah. Hadirin, betapa rumit hidup ini Pak. Rumit rumit-rumitnya. Bahkan Pak, seluruh ini otot manusia ini Pak, otot manusia saluran darah yang ada pada diri manusia ini Pak, kalau diurai dari ujung ke ujung itu bisa mengelilingi bumi 2 kali lipat, 2 kali keliling. Itu sel darah, apa namanya? Bukan sel darah, apa namanya itu? Pipanya darah apa namanya? Iya, pembuluh darah. Nah, itu kalau diurai, ya Allah Pak. Jadi manusia itu Pak kalau diurai itu seperti perusahaan besar. Betapa limitnya. Allah. Masya Allah. Yudabbirul amr, yufassilul ayat. Kemudian apa hadirin? Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Agar kalian semua manusia yakin bahwa Allah yang menghidupkan kalian yang rumit di atas alam yang rumit ini, tapi Allah yang mengaturnya. Maka engkau akan yakin pula bahwa suatu saat engkau akan kembali kepada Allah. Begitu hadir. Jadi kembali kepada Allah itu tidak rumit. Sudah ada ya? Ya habis nih. Baik, apa-apa ya. Yang penting intinya kebenaran sifatnya rapuh atau kuat Pak? Sementara kebatilan rapuh atau kuat? Rapuh. Kebenaran Al-Quran, kebenaran yang datangnya dari Allah bisa dilihat dari 2 T. Bisa dilihat dari apa? T yang pertama tertulis. Tertulis itu ada di mana? Al-Quran. T yang kedua apa? Tercipta. Terciptanya itu ada di mana? Di
di alam raya. Masya Allah. Antara Al-Quran dengan alam raya mungkin nggak bertentangan? Kenapa tidak bertentangan? Sama-sama berasal dari Allah. Yes. Makanya orang yang paham Al-Quran, belajar tentang kedokteran, belajar tentang mata, Masya Allah, itu langsung ya Allah, Subhana Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ya Rabbana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Baik hadirin, insyaallah 2 pekan lagi kita akan berbicara tentang bagaimana Allah mengajak diri kita melakukan perjalanan tentang kerajaan Allah di muka bumi. Seperti apa kerajaannya dan kekuasaannya? Simak penuturannya setelah 2 pekan dari sekarang. To be continued. Nah, kira-kira begitu hadirin. Baik, itu saja. Mari kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.